Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya Meliani bisa menjumpai Anda semuanya dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Selama 30 menit ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah itu setia. Sudah hadir narasumber kita pada hari ini, kami perkenalkan, yaitu Bapak Pendeta Robi James, yaitu pimpinan Gereja Kristen Kalam Kudus Mangkal Pinang. Shalom Pak Pendeta Robi. Ya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita akan berdoa. Silakan Pak. Ya, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu sehingga pada sore hari ini kami bisa bersama-sama belajar firman-Mu tentang salah satu karakter Engkau, yaitu setia. Mohon ya Tuhan Engkau memberkati sehingga ya Tuhan kami bisa mengerti dan memahami akan kesetiaan-Mu dan kami bisa semakin mencintai-Mu. Tuhan berkatilah setiap pembicaraan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tema hari ini adalah Allah itu setia. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana firman Tuhan menceritakan tentang kesetiaan Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kesetiaan itu adalah satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas, karena itu sesungguhnya adalah dambaan dan harapan semua orang. Kalau kita mendapati bahwa ada pasangan suami istri yang bisa mempertahankan pernikahan mereka sampai 30 tahun, bahkan sampai 50 tahun, itu menjadi sebuah harapan, itu menjadi sebuah dambaan bagi setiap manusia. Pasangan mereka bisa setia. Sesungguhnya berbicara tentang kesetiaan, apa yang dilakukan oleh manusia itu sebetulnya merupakan pencerminan dari sifat Allah itu sendiri. Nah, saya hendak membahas tentang kesetiaan Allah itu berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius. Saya akan membaca untuk kita semua di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat ke-48. Firman Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi saya ulangi, di situ dikatakan pada ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saya hendak menceritakan bagaimana kesetiaan Allah kepada kita, kepada umat manusia itu begitu sangat luar biasa. Allah menciptakan manusia Adan dan Hawa dengan tujuan supaya hidup Adan dan Hawa ini beserta dengan umat manusia hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita selama ada di dunia ini. Namun begitu manusia memilih memberontak kepada Allah dengan makan buah terlarang, di situ manusia tidak setia kepada Allah. Namun menariknya, walaupun Adam dan Hawa itu tidak setia kepada Allah, beserta dengan keturunannya, yaitu kita semua sudah melanggar, kita semua sudah berbuat dosa, kita semua sudah tidak memenuhi standar-standar
hidup kita. Namun walaupun kita tidak setia, Allah itu tetap setia kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Di situ dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi saya ulangi, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ketika Adam dan Hawa, ketika kita berbuat dosa, ketika kita tidak setia kepada Allah, Allah itu tetap setia. Dan inilah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius yang baru saja kita baca tadi. Di situ dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bayangin Bapak Ibu Saudara, walaupun kita ini berbuat dosa, walaupun kita ini tidak setia, tetapi Allah tetap menerbitkan matahari bagi kita. Allah tetap memberikan hujan bagi kita. Ini kesetiaan Allah yang luar biasa. Kita tidak setia, tetapi Dia, Allah, tetap setia kepada umat manusia. Bahkan, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, seringkali bangsa-bangsa ini memberontak kepada Allah. Mereka tidak setia kepada Allah, tetapi tetapi Allah itu tetap mengasihi mereka. Salah satunya adalah Allah mengirimkan Yunus ketika bangsa Niniwe ini memberontak kepada Allah. Ketika bangsa Niniwe ini melakukan kejahatan kepada Allah. Oleh sebab itu, Yunus ini ketika diutus oleh Allah, dia memberontak. Dia punya alasan tidak mau pergi ke Niniwe, karena memang bangsa Niniwe ini adalah bangsa yang jahat. Tetapi apa pernyataan Allah kepada Yunus tentang bangsa Niniwe ini? Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, walaupun bangsa Niniwe ini tidak setia, Allah tetap setia. Sesungguhnya kesetiaan Allah itu puncaknya ada pada peristiwa salib Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Iya. Iya. Allah itu tetap setia ya, walaupun manusia tidak setia. Iya, betul. Kita akan lanjutkan lagi poin berikutnya, tapi kita akan rehat sejenak. Ada pariwara yang akan masuk berikut ini.
Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dan sebelum pariwara tadi kita mendengar bahwa kesetiaan Allah ada puncaknya pada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bisa dijelaskan lagi, Pak Robi? Ya, jadi tadi kita sudah mendengar bahwa walaupun manusia seperti bangsa Niniwe ini tidak setia, Allah tetap setia. Allah rela mengutus Yunus untuk menyuruh supaya bangsa Niniwe ini bertobat, dan akhirnya bangsa ini betul-betul bertobat. Dan puncak dari kesetiaan Allah itu nyata melalui peristiwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Di mana Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri, yaitu firman Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, dan kemudian dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, Allah sendiri turun menjelma menjadi manusia, dan kemudian sebagai manusia, dia rela untuk mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib menjadi korban tebusan, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, walaupun kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Dan sekali lagi, itu nyata melalui Allah sendiri yang rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia untuk menyelesaikan masalah dosa. Bahkan ketika Tuhan Yesus yang adalah jelmaan Allah ini, Tuhan Yesus menjanjikan surga itu kepada kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Tuhan Yesus pernah berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surga itu disediakan bagi semua orang. Semua orang, baik orang baik, baik orang jahat, baik orang benar, baik orang tidak benar. Seperti hujan dan matahari tadi, Tuhan sediakan bagi semua orang. Jadi bagaimanapun kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Bagaimanapun jahatnya diri kita, manusia jahat, Allah itu tetap berbuat baik kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan orang-orang fasik, orang-orang curang, tapi kok hidupnya masih baik-baik saja ya? Kok hidupnya masih lancar-lancar saja ya? Nampaknya pekerjaannya diberkati, walaupun curang. Nampaknya kehidupannya berkelimpahan, walaupun perilakunya jahat. Bisnisnya tidak jujur. Saudara, walaupun kita ini orang jahat, Allah itu tetap setia kepada kita. Dan itu perlu menjadi catatan bahwa kesetiaan Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bahkan oleh kejahatan manusia. Allah tidak dibatasi. Allah tetap mengasihi kita dengan setia. Allah tetap memberikan hujan kepada kita. Allah tetap memberikan matahari kepada kita. Karena memang kesetiaan Allah itu melampaui semua kejahatan kita, semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu tidak heran
Ya, saudara, kita menyaksikan banyak orang jahat pun kok masih sehat-sehat, kok masih hidupnya diberkati, seolah-olah kita melihatnya seperti itu. Karena sekali lagi, di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Sekali lagi, saudara, jika kita tidak setia, jika kita tetap berbuat jahat, kita melakukan kecurangan, dia tetap setia. Allah itu tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ini yang luar biasa dari Allah kita tentang Allah yang setia. Ini hal yang luar biasa. Begitu. Jadi kesetiaan Allah itu menjangkau seluruh umat manusia, ya Pak ya. Betul. Baik yang baik, orang tidak baik, baik orang jahat. Kesetiaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kejahatan manusia. Iya. Kalau memang kesetiaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kejahatan manusia, mengapa firman Tuhan berkata, masih ada orang yang akan binasa dalam api neraka? Pemirsa TVRI, jawabannya akan kita temukan setelah yang lewat satu ini. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menular melalui droplet atau percik liur, memiliki gejala berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Gunakan masker jika sedang sakit. Tetap tenang dan jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita akan lanjut kembali. Kalau memang kesetiaan Allah itu tidak dapat dibatasi oleh kejahatan manusia, mengapa firman Tuhan berkata, masih ada orang yang akan binasa dalam api neraka? Silakan, Pak. Iya. Ya, betul. Bahwa kesetiaan Allah itu menjangkau seluruh umat manusia. Baik orang baik, orang jahat, orang benar, orang tidak benar. Sekali lagi, kesetiaan Allah tidak bisa dibatasi oleh kejahatan manusia. Allah tetap memberkati mereka, Allah tetap mengasihi mereka. Namun Alkitab juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan binasa. Kalau memang kesetiaan Allah tidak dibatasi oleh kejahatan manusia, mengapa sampai ada manusia yang binasa di dalam api neraka? Saudara, perlu menjadi catatan kita bahwa manusia binasa di dalam api neraka bukan Allah yang tidak setia, tetapi manusianya yang tidak setia. Nah, itu saudara yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah, saudara. Allah itu tetap setia. Allah itu tetap mengasihi umat manusia. Yang menjadi problem adalah bahwa manusianya ini yang tidak setia. Oleh sebab itu tidak heran Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu adalah sempurna. Maksud dari Tuhan Yesus di sini adalah
kamu harus setia, sama seperti Bapa di surga adalah setia. Jika kita setia sama seperti Bapa di surga setia, maka kita akan mendapatkan surga itu. Akan mendapatkan kebaikan Allah itu. Saya kasih sebuah ilustrasi ya. Ada seorang anak Tuhan, dia bermimpi. Ini hanya mimpi, tetapi mimpi ini saya pikir ada kebenaran di dalamnya. Anak Tuhan ini dibawa masuk ke surga. Kemudian dia ada di persimpangan antara terang dan gelap. Pada waktu dia di persimpangan itu, Tuhan memperlihatkan dia ada seorang yang dulunya semasa hidupnya adalah seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian ketika dia di persimpangan antara gelap dan terang itu, orang ateis ini marah-marah kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kamu itu jahat. Kamu itu tidak adil. Kamu itu begini. Kamu itu begitu. Kamu hanya dekat kepada orang-orang yang bisa merayu kamu. Kamu itu begini. Aku kan mau surga juga. Kemudian anak Tuhan yang bermimpi ini mendengar suara dari surga, dari tempat terang. Hai anakku, surga ini aku sediakan bagi seluruh umat manusia. Memang aku menyediakan surga dan aku tidak melarang seorang pun untuk masuk ke surga. Kamu mau masuk ke surga, silahkan. Nah, kemudian orang ateis ini senang sekali. Disuruh masuk ke surga. Dia lari cepat-cepat masuk ke dalam terang, saudara. Ketika dia masuk ke dalam terang, akhirnya dia tidak tahan di dalam terang itu. Kenapa? Karena ketika dia ada di dalam terang, maka seluruh hidupnya di masa lalu itu menjadi kelihatan. Dia yang suka berbohong, dia yang suka menipu, dia yang suka berbuat jahat, semuanya kelihatan. Akhirnya dia jadi malu, saudara. Karena dia malu, akhirnya dia lari keluar dari terang itu, masuk ke dalam kegelapan. Kemudian suara itu dari surga muncul dan berkata kepada anak Tuhan yang mimpi ini tadi, anakku, kamu lihat, aku tidak melarang seorang pun untuk masuk ke surga. Tapi kamu lihat, orang ateis ini, dia masuk ke dalam kegelapan, itu bukan karena aku, tetapi karena dia memilih sendiri masuk di dalam api neraka itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah itu setia. Dan kalau kita mau mendapatkan berkat, mau mendapatkan anugerah Tuhan, kita pun harus setia sama seperti Bapa di surga adalah setia. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Iya, begitu. Jadi kesimpulannya, kita harus menjadi anaknya yang setia. Karena Allah itu setia. Sehingga kita beroleh keselamatan di dalam kerajaan surga. Begitu ya Pak? Betul. Iya. Ya, ini saya tambahin sedikit ya. Iya. Dan kesetiaan kita itu bisa diuji ketika kita mampu untuk mengasihi sesama kita, yaitu terutama justru musuh kita. Seperti Allah memberkati orang jahat, memberkati orang tidak benar. Demikian juga kesetiaan kita akan terlihat ketika kita mampu untuk mengasihi musuh kita. Demikian tambahan dari saya. Ya. Kesetiaan kita harus terlihat dari bukti kita kepada sesama, ya Pak? Iya, betul. Iya. Iya, kita akan menutupnya dengan doa, Pak. Silakan. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang setia walaupun kami tidak setia. Dan kami bersyukur bahwa Engkau rela untuk merendahkan diri, menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa percaya kepada Engkau, Yesus Kristus, sehingga kami pun yang tidak setia ini bisa menjadi setia dan kami bisa beroleh kerajaan surga di dalam Engkau.
Tuhan berkati kami, Tuhan berkati setiap pemirsa yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa TVRI, kita sampai di penutup acara pada hari ini. Pak Robi, terima kasih banyak untuk firman-Nya. Kita percaya tentu sangat memberkati pemirsa TVRI dan seluruh masyarakat dimanapun berada. Saya Meliani bersama Bapak Pendeta Robi James mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai bertemu lagi di mimbar agama Kristen selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.